Selamat siang sahabat kreatif, kembali lagi bersama saya Quindra, atau maksud saya Tiara Quindra di Kilas Berita. Berita pertama, Menkum terakhir napi narkoba. Layak terima amnesti 700 orang Menteri Hukum. Menkum Supratman Andi Atkas mengatakan data penerimaan amnesti masih diverifikasi. Supratman mengatakan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan INIFAS yang melakukan proses verifikasi tersebut. Sementara yang kita proses itu adalah amnesti. Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Setelah selesai, baru kemudian kami lapor kepada Presiden, kata Supratman. Usai menghadiri open house, Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Supratman mengatakan data amnesti akan menyesuaikan surat edaran dari Mahkamah Agung MA. Dia mengatakan data terakhir penerimaan amnesti diterima sebanyak 700 orang. Data terakhir itu dari 100.000 kemudian turun ke 44.000. Karena kami juga verifikasi, kemudian turun lagi ke 19.000. Yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA. Mungkin hanya sekitar 700 orang, ujarnya. Koruptor dan bandar narkoba tak mungkin dapat amnesti. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan INIFAS Agus Andrianto menegaskan narapidana, napi korupsi, dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti. Agus mengatakan amnesti diberikan sesuai klasifikasi. Napi yang sudah ditentukan masih naik turun jumlah penerima amnesti. Karena ini kan mau lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya. Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan, kata Agus di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Mungkin kepada pelaku korupsi yang dampaknya luas kepada masyarakat, kita berikan demikian juga terhadap bandar narkoba. Gak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden, ujarnya. Kita beralih ke informasi yang kedua. PM Kanada telepon Presiden Meksiko bersiap lawan perang dagang Trump. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menelpon Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Keduanya membahas persiapan menghadapi kebijakan perdagangan utama Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump. Dilansir Anadolu Agency, Carney dan Sheinbaum membahas pentingnya membangun hubungan perdagangan dan investasi yang kuat antara Kanada dan Meksiko dengan masa-masa sulit di depan Perdana Menteri Carney dan Presiden Sheinbaum
menekankan pentingnya menjaga daya saing Amerika Utara sambil menghormati kedaulatan masing-masing negara. Demikian keterangan dari kantor PM Kanada. Comey berjanji melawan tindakan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan terhadap Kanada, melindungi pekerja dan bisnis Kanada, dan membangun ekonomi Kanada. Salah satunya dengan peningkatan perdagangan antara Kanada dan Meksiko. Kedua pemimpin itu sepakat para menteri dan pejabat senior Meksiko serta Kanada akan terus bekerja untuk memajukan prioritas bersama kedua negara. Juga sepakat akan tetap berhubungan erat di tengah ancaman perang dagang dari Trump. Dibayangi ancaman Trump, PM Kanada umumkan pemilu dipercepat 28 April. Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan tarif timbal balik baru, sebuah langkah yang dapat secara signifikan mempengaruhi dinamika perdagangan di Amerika Utara. Trump mengklaim tarif itu akan memperkuat manufaktur AS, melindungi lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan. Namun, perdagangan kebijakan itu juga memicu kemungkinan resesi. Trump telah bersikeras tarif itu perlu. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menganggap tarif layak meski ada resiko ekonomi. Awalnya tarif dari Trump menargetkan China, Meksiko, dan Kanada yang mencakup lebih dari 40% impor AS. Trump telah menuduh negara-negara tersebut gagal mengekang migrasi dan perdagangan narkoba. Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif baru yang luar biasa terhadap Meksiko, Kanada, dan China. Dilansir dari CNN, Trump menandatangani kebijakan ekonomi yang telah lama dijanjikan di Club Mall A, logo miliknya. Pemerintahan Trump mengatakan tarif tersebut ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke AS. Tetapi tarif tersebut diprediksi membuat kenaikan harga bagi konsumen AS untuk berbagai barang, mulai dari alpukat, sepatu, gas, hingga mobil. Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional dengan menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang dikenal sebagai IIEPA. Maksud kami, IIEPA. UU itu memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor secara sepihak selama keadaan darurat nasional. Hari ini saya telah menerapkan tarif sebesar 25 untuk impor dari Meksiko dan Kanada, 10 untuk energi Kanada, dan tarif tambahan sebesar 10 untuk Cina, kata Trump dalam pesan yang diunggah di Truth Social. Tarif itu awalnya direncanakan berlaku pada Selasa 4 Februari, namun Trump memutuskan menunda tarif untuk Kanada dan Meksiko sebagai imbalan atas penegakan hukum perbatasan di dua negara tetangganya itu selama 30 hari. Kini Trump akan mengumumkan pengenaan tarif baru
untuk impor dari berbagai negara. Gedung Putih menyebut pengumuman itu sebagai hari pembebasan atau liberation. Pengenaan tarif itu diklaim untuk mengakhiri apa yang dianggap Trump sebagai perdagangan yang tidak adil antara AS dengan negara lain. Detik News melaporkan untuk Gelora Radio. Kini saatnya Tiara Quinza pamit undur diri dari dengar Sahabat Kreatif. Kita kembali ke studio. Gelora Radio, suara kreativitas.